apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Leonka. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Niki Wuchilung lahir pada 31 Oktober 1970 di Taiwan. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang sudah berlatih taekwondo sejak kecil. Niki memiliki ayah yang disiplin dan selalu menginginkan anaknya jadi yang terbaik di sekolah. Minimal ranking 3 lah. Di usia 13 tahun, Niki menggunakan waktu luangnya untuk membantu perekonomian keluarga dengan melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Dia bangun pagi jam 5 untuk memulung sampah. Kemudian bekerja sebagai pencuci mobil pada malam hari. Niki juga pernah menjadi tukang bersih-bersih, buruh, dan kuli. Di tahun 1988, Niki ditemukan oleh seorang penyanyi dan pencari bakat saat dia sedang menjual pakaian di pinggir jalan. Niki kemudian diminta untuk ikut seleksi pencarian bakat. Berkat penampilan dan bakatnya, Niki lolos dan bergabung dalam boyband Little Tigers yang beranggotakan 3 orang, Niki, Julian Chen, dan Alexu. Di akhir tahun 1988, ketiganya resmi menandatangani kontrak kerjasama dengan UFO Group. Begitu muncul, boyband ini langsung disukai dan jadi populer. Album mereka berhasil terjual sampai 15 juta kopi. Saat rekaman untuk album pertama mereka, diam-diam Niki pacaran sama penyanyi satu agensinya yang bernama Yo-Yo. Namun hubungan keduanya dilarang agensi dan berakhir setelah Yo-Yo keluar dari dunia hiburan. Dikatakan dari semua anggota Little Tigers, Niki bekerja paling keras dan hampir nggak punya waktu untuk santai. Sambil berkarir sebagai boyband, Niki juga menyanyi solo dan merambah ke industri film Cina, Taiwan, dan Hong Kong. Di tahun 1991, Niki digosipkan menjalin hubungan diam-diam dengan Vivian Su selama 2 tahun. Keduanya terlihat sangat dekat, namun harus terpisah karena kesibukan pekerjaan. Di tahun 1993, Julian Chen keluar dari Little Tigers karena harus menjalani wajib militer. Saat itu Little Tigers yang tinggal 2 personil tetap mengeluarkan beberapa album. Di tahun 1994, Niki bermain dalam film sukses The Lovers. Selama syuting, dia digosipkan cinlok dengan lawan mainnya Charlie Yung. Mereka kelihatan selalu bersama dan sangat dekat. Di tahun 1996, UFO Group diakuisisi oleh Warner Music, sehingga Little Tigers resmi bubar. Dilanjutkan dengan Niki mengikuti wajib militer selama 1 tahun. Di tahun 1998, Niki kembali ke dunia hiburan dan melanjutkan karirnya sebagai penyanyi solo dan aktor. Demi bisa memasuki industri perfilman Hong Kong, Niki bekerja keras dengan mempelajari bahasa Kanton. Dia juga rutin bolak-balik Hong Kong dan Taiwan untuk mengerjakan musik, drama TV, dan film. Di tahun 1999, Niki kembali cinlok dengan lawan mainnya Ada Choi. Pasangan ini memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama harus memikul beban keuangan dari keluarga. Saat itu, Ada dibebani hutang ibunya yang merupakan seorang pecandu judi. Namun hubungan keduanya hanya bertahan selama 3 tahun. Selama berkarir, Niki dikenal sebagai artis yang kerjanya itu rajin banget. Kenapa dia begitu? Karena kegagalan bisnis papanya. Selain gagal, ayahnya tidak mau menyerah.
ayahnya tetap berusaha menjalankan bisnisnya dengan bantuan dana hutang. Hal ini membuat keluarga mereka berakhir menanggung banyak hutang yang harus dilunasi. Walaupun sudah direkomendasikan untuk menyatakan kebangkrutan, ayah Nicky tetap pada pendiriannya karena ingin bertanggung jawab ke para krediturnya. Karena hal ini, akhirnya Nicky harus menjadi tulang punggung yang membantu membayar hutang keluarganya sebesar sekitar 38 miliar rupiah. Dia juga harus memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya, termasuk kakak, adik, bahkan keponakannya. Pengalaman hidup inilah yang membentuk karakter Nicky menjadi lebih dewasa, stabil, dan gigih. Kondisi seperti ini terjadi selama 12 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2001, semua hutang tersebut lunas. Setelah itu, Nicky baru bisa menikmati kebebasannya sendiri. Di tahun 2001, Nicky pertama kali bertemu dengan Mayasu, seorang artis Cina. Mayasu menjadi supporter utama Nicky yang saat itu sedang memfokuskan karirnya di Cina. Keduanya berpacaran selama 5 tahun dan mendaftarkan pernikahan mereka di Yunan pada Desember 2006. Nicky melamar Mayasu dengan cincin berlian dan memberikannya sebuah rumah mewah di Yunan. Setelah menikah, kedua pasangan ini tetap fokus mengejar karir masing-masing dan terus diterpa gosip miring karena nggak kunjung punya anak. Sudah pernah merasakan memikul beban berat dari usia muda, Nicky menjadi sosok yang suka menabung dan berinvestasi untuk masa depannya. Di tahun 2007, dia disebut memiliki beberapa bisnis seperti restoran Thailand, toko hewan, perusahaan properti, dan lainnya. Semua anggota keluarganya juga hidup berkecukupan dan memiliki rumah tinggal masing-masing. Suatu ketika, Mayasu digosipkan berselingkuh dengan pengusaha kaya asal Australia bernama Robert. Hal ini kemudian membuat Nicky mengajukan gugatan cerai. Perceraian keduanya di tahun 2009 terus menjadi pemberitaan media. Pada Juni 2010, Mayasu kembali menikah dengan Robert hingga dikaruniai 2 orang anak dan 1 orang anak dari pernikahan Robert sebelumnya. Saat bercerai, Nicky dilaporkan membayar sekitar 20 miliar rupiah dan menyerahkan 6 properti untuk Mayasu. Setelah itu dikabarkan Nicky rutin memberikan uang tunjangan bulanan untuk Mayasu. Di kemudian hari, hal ini dibantah oleh keduanya. Bahkan ibu Nicky sempat memohon maaf atas fakta bahwa mereka tidak pernah mengadakan pesta pernikahan untuk pernikahan Nicky dan Mayasu. Dalam suatu acara, Mayasu pernah menceritakan bahwa saat dia menikah dengan Nicky, dia sendiri yang membayar cincin kawin mereka. Bahkan foto pernikahan mereka juga cuma diambil di pinggir jalan. Rumah tinggal mereka di Beijing juga Mayasu yang bayar sendiri. Di tahun 2011, saat syuting drama Scarlet Heart, Nicky kembali cinlok dengan lawan mainnya Cecilia Liu. Drama ini sangat populer sehingga membantu mengukuhkan nama Nicky sebagai salah satu artis terkaya di Cina. Di drama ini dia menghasilkan lebih dari 100 juta yuan atau sekitar 210 miliar rupiah. Pada 13 November 2013, Nicky mengumumkan kalau dia itu pacaran sama Cecilia. Perbedaan usia 17 tahun tidak menghalangi keduanya untuk mendaftarkan pernikahan di Beijing pada 20 Januari 2015. Keduanya digosipkan menghabiskan sekitar 20 juta yuan atau sekitar 42 miliar rupiah untuk mengadakan resepsi pernikahan mewah di Bali pada 20 Maret 2016.
Saat itu, sebagai ungkapan cinta, Nicky dikabarkan memberikan 60% saham perusahaannya sebesar 1,8 miliar yuan untuk Sisil. Kalau dirupiahin sekitar 3 triliun rupiah. Saat pesta pernikahan, Sisil mengenakan cincin nikah seharga 12 juta yuan. Gaun rancangan desainer Prancis seharga 3 juta yuan, dan baju tradisional yang dijahit selama setahun seharga 300.000 yuan. Setelah menikah, keduanya terus dipantau media. Di tahun 2018, Sisil sempat digosipkan selingkuh, tapi nggak terkonfirmasi bener atau enggaknya. Hingga akhirnya pada 27 April 2019, keduanya dikaruniai seorang anak yang mereka panggil dengan nama Pupu. Semua orang yang ngefans sama Nicky dan tahu perjalanan hidupnya dulu seperti apa, tentu berharap Nicky bisa awet dan happy sama kehidupannya yang sekarang. Tapi belakangan ini mulai muncul gosip-gosip miring tentang kondisi pernikahannya. Nicky dan Sisil disebut sudah bercerai secara diam-diam dan merahasiakan hal ini dari publik karena selain demi anak, mereka juga nunggu jangka waktu kontrak serta endorsement selesai. Pada Februari 2022, muncul gambar komik yang menggambarkan kehidupan rumah tangga seorang artis pria yang mirip banget sama Nicky. Dalam komik itu, artis pria digambarkan sedang dalam proses perceraian. Artis pria itu diceritakan mencampakkan manajernya untuk menikahi seorang artis cantik. Lalu sekarang setelah menikah, si aktor malah jatuh cinta sama manajer baru yang mirip sama manajer lamanya. Komik ini jadi viral, tapi pihak Nicky sama Sisil langsung bilang kalau itu nggak bener. Netizen banyak yang curiga kalau sebenarnya Nicky itu ada hubungan sama manajernya Renyue. Karena posisinya sebagai manajer, tentu dia deket banget sama artisnya. Renyue disebut sudah nemenin Nicky melewati masa-masa sulitnya dulu. Tapi balik lagi, ini semua gosip yang udah disangkal sama pihak Nicky dan Sisil. 10 Maret 2022, di hari ulang tahun Sisil, netizen kembali curiga karena Nicky tidak mengucapkan happy birthday ke istrinya lewat sosial media. Tapi dia sempat posting iklan promosi. Di foto juga terlihat Sisilia nggak pakai cincin kawin. Keduanya juga makin jarang terlihat tampil bareng di acara publik. Sekalinya keluar bareng di Agustus 2022, perlakuan Nicky yang kelihatannya cuek banget sama Sisil di sebuah pusat perbelanjaan malah bikin dia dihujat sama netizen dan tambah dicurigain. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.